Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 27 September 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Vincentius Apaulo, rasul, kaum miskin, dan penghibur orang-orang sakit. Ia juga mendirikan kongregasi misi dan kongregasi putri-putri cinta kasih. Lahir di Prancis tanggal 24 April 1581 dari keluarga yang miskin, namun dididik dalam suasana orang-orang Kristiani yang saleh. Ia tergolong orang yang cerdas, namun tidak bisa bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya membiayai. Untunglah seorang dermawan menyediakan diri membiayai sekolahnya. Umur 15 tahun, ia mengikuti hati nuraninya untuk menjadi imam, masuk seminari. Sekali lagi, berkat rahmat Tuhan, ia bisa bersekolah di seminari dan akhirnya pada usia 20 tahun ditabiskan menjadi seorang imam sambil melanjutkan studi meraih gelar sarjana teologi di Universitas Toulouse tahun 1604. Sebagai seorang imam, ia peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tak berdaya. Ia juga peduli kepada tanah misi, maka ia pun mendirikan kongregasi misi dan juga suster-suster cinta kasih. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon kepada Tuhan agar kita pun dimampukan untuk menjadi orang-orang yang peduli kepada orang-orang kecil. Bacaan Ekaristi dikutip dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1-11 sebagai bacaan yang pertama yang berbicara segala sesuatu ada waktunya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Dijawablah, Yesus Pembaptis, Elia, seorang nabi dan sebagainya. Kemudian Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Kristus yang dari Allah. Yesus melarang agar para murid tidak memberikan hal ini kepada siapapun. Karena ia juga melanjutkan pengajarannya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara terkasih, saya menaruhkan dua permenungan sebagai titik kita.
Dari bacaan yang pertama jelas pesannya. Segala sesuatu ada waktunya. Maka kita hendaknya menghidupi, menghayati waktu yang diberikan kepada Tuhan saat ini. Tidak perlu mencari waktu lain atau iri dengan orang yang punya waktu lebih enak. Segala sesuatu ada waktunya. Maka kita hayati waktu itu ketika Tuhan berikan kepada kita waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak perlu melihat waktu orang lain, karena segala sesuatu ada waktunya. Kita hidupi, kita hayati waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka pertanyaan permenungan yang pertama, sudahkah aku menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Dari bacaan Injil, kita melihat secara normatif para murid menjawab dengan benar. Kata orang, engkau adalah Yesus Pembaptis yang telah bangkit. Nabi-nabi yang telah bangkit. Tetapi menurut para murid, khususnya yang diwakili Petrus, engkaulah Mesias yang dari Allah. Itu artinya para murid menangkap Yesus lebih baik, meskipun belum tepat. Karena setelah teks ini, ketika Yesus menyampaikan hamba Yahweh yang tidak menolak untuk dihukum, Petrus tidak terima. Rupa-rupanya Petrus dan kawan-kawan melihat Yesus sebagai pembebas dari penjajahan Romawi. Padahal Yesus adalah membebaskan orang dari belenggu-belenggu dosa. Oleh karena itu, kita diajak bukan secara normatif dalam hati kita bertanya, menurut aku, siapakah Yesus? Atau rumusan yang lebih jelas, siapakah Yesus bagiku? Sekali lagi bukan normatif, tapi pengalaman iman yang akan kita berikan sebagai jawaban. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk memberi jawaban yang tepat berhadapan dengan pertanyaan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara-saudara terkasih, Santo Vincentius Apaulo melihat Yesus sebagai sahabat yang nampak dalam pribadi orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang yang terpinggirkan. Maka ia melayani mereka seperti Vincentius melayani Yesus. Mudah-mudahan kita pun mampu untuk melayani sama yang kita jumpai sebagai wujud kita mencintai Allah. Semoga dua titik permenungan ini mampu membawa kita kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk mengerti
siapakah Yesus putramu itu. Bukan secara normatif, tapi dari kedalaman hati. Agar akhirnya kami kemampukan untuk melihat dengan jelas siapakah Yesus itu dan bagaimana sikap kami kepadanya. Semoga iman umat yang kadang lemah karena mangku salib Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangunkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya kami semua mampu untuk benar-benar menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang ekonomi Engkau bantu dengan memajukan usahanya. Agar akhirnya dalam situasi apapun mereka tetap setia kepada Yesus putramu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus-menerus memiliki pola hidup sehat agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama dari virus corona. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dengan cara masing-masing, sehingga gereja semakin eksis dalam perhatian kepada orang-orang kecil, miskin, lemah, tersingkir dan difabel, sehingga akhirnya banyak orang merasakan cinta kasih Allah. Tetap dibutuhkan dukungan untuk gereja lewat doa, tenaga dan karya tadana, agar akhirnya semakin banyak orang mampu untuk benar-benar ambil bagian dalam karya gereja. Biarlah akhirnya banyak orang yang sungguh peduli kepada orang miskin, lemah, kecil dan tersingkir. Mulai bulan depan kita akan kembali mengadakan misa lingkungan. Saya berharap semakin banyak umat yang hadir dalam misa lingkungan, kesempatan berwarna hati dengan Romo. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.